Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf sebelumnya suara saya agak kurang jelas atau agak serak ya. Tapi mudah-mudahan bisa maksimal. Berlanjut dari pertemuan pembelajaran PKK kita pada pertemuan ketiga, sekarang pertemuan keempat. Oke, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas dengan yang adanya sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Nah, sistem perakitan ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya ada dua macam jenis perakitan, yaitu perakitan manual yang sering kita dengar ya, dan perakitan otomatis. Oke. Terkait dengan perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Jadi perakitan manual ini alat-alatnya ini tidak ada alat khusus nih. Kan biasanya kan kalau ada alat khusus kayak ada rel atau robot segala macam, nah itu nggak ada. Nah, beda dengan perakitan otomatis. Perakitan otomatis yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi elektronik, mekanik, gabungan mekanik dengan elektronik atau dengan disebut dengan bisa juga mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitannya, yaitu perakitan otomatis ini dia udah paten gitu. Misalkan kemarin kita sudah bahas tuh, ada yang menggunakan penyambungan. Nah, ini ada yang dilas segala macam. Nah, ini untuk membedakannya, yaitu ada manual, ada yang otomatis. Atau yang gabungan mekatronik, yaitu antara mekanik dengan elektronik, seperti itu. Terus sedangkan untuk jenis perakitan ini dapat dibedakan menurut jenis produknya. Nah, kalau dari jenis produknya, yaitu ada produk tunggal, jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Misalkan dia memproduk gelas, ya cukup gelas aja. Jadi nggak sama tekonya, nggak sama alasnya, seperti itu. Terus produk seri, jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. Nah, ini produk tunggal, jenis perakitan tunggal, dengan produk seri, jenis perakitan produk seri. Seperti itu. Kayak ini dilihat dari segi produk. Kalau dari sisi perakitannya ada dua, manual dan otomatis. Kalau dari produknya, produk tunggal, jenis perakitan tunggal, produk seri, jenis perakitan produk seri. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Yang kedua, terminologi keseimbangan lintasan. Istilah-istilah dalam keseimbangan lintasan, pertama elemen kerja, yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Elemen kerja minimum yaitu perakitan terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Terus total waktu pekerjaan yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen seperti sepanjang lintasan. Terus waktu proses stasiun kerja, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. Waktu siklus, yaitu jarak waktu antara produk yang yang dapat dihasilkan pada lintasan. Terus diagram pendahuluan, yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol atau kode ya dengan tanda panah
sebagai penghubung antara node yang menunjukkan aliran tiap elemen. Oke, dalam hal ini di bawahnya ada tugas ya. Nah, tugas individu ini saya lewati. Jadi kita mengabaikan tugas individu dulu. Baik, nah tugas individu ini kita lewati. Jadi kalian nggak usah ngerjain tugas individu ini. Yuk lanjut. Selanjutnya yaitu metode keseimbangan lintasan. Nah, metode keseimbangan lintasan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama metode bobot posisi. Metode bobot posisi sering dikenal pula dengan pendekatan Helgison-Birney. Metode ini dikembangkan oleh W.B. Helgeson dan D.P. Birney pada tahun 1961 dan merupakan metode heuristik yang paling awal dikembangkan. Metode ini merupakan gabungan antara metode Larget dan candidate rule dan metode Kilbert dan Webster. Pada prinsipnya, metode bobot posisi memperhitungkan nilai bobot posisi, ranked position, dan weight. Nah, dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar diletakkan pada urutan teratas. Jadi, metode bobot posisi. Jadi, posisi gini, mana yang terberat sih? Nah, misalkan kayak nyusun dus. Nah, itu kan ada tuh susunan dus. Biasanya kalau di dus itu selalu ada tulisan hanya mampu tersusun 5 seperti itu. Itu metode bobot posisi. Terus yang kedua, metode pendekatan wilayah. Metode pendekatan wilayah ini dikembangkan oleh Bedworth. Metode ini merupakan pengembangan dari pendekatan Helgeson dan Birney, metode bobot posisi. Mensor dan Kilbert and Webster pada prinsipnya metode ini berusaha membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki tanggung jawab keterdahuluan yang besar. Maksudnya gimana? Nah, ini tanggung jawab keterdahuluan yang besar. Nah, misalkan metode pendekatan wilayah ini, wah ini kebutuhannya lebih besar nih. Daerah B, namanya pendekatan wilayahnya harus ke daerah B, seperti itu. Apa yang cocok di sini? Ternyata daerah A ini butuhnya kardusnya atau minumannya yang besar-besar, ukuran 1 liter. Nah, itu metode pendekatan wilayahnya, wah ini bukan, ada beberapa yang memang lokasinya dideketin ke wilayahnya, atau wilayah tersebut butuhnya apa sih yang paling banyak? Oh, ternyata yang banyak itu butuhnya misalkan air mineralnya ukuran 1 liter, namanya di produknya 1 liter dulu yang terbanyak. Nah, kalau di jenis kendaraan, misalkan yang laku itu mobil Yaris. Nah, yang diciptain mobil Yaris dulu yang diutamain seperti itu. Karena dari wilayah-wilayah tersebut butuhnya Yaris. Oke ya, lanjut ya. Metode large candidate rule. Metode large candidate rule ini adalah metode yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. Nah, kalau ini metode ini areanya ya Mas, misalkan agak lama kayak nyusun mobil, yang lama itu di mana sih? Misalkan di mesin misalkan ya. Nah, itu mesin didahuluin dulu. Jadi diurutin nih, ini bagian yang lama di sini, yang ini. Nah, yang bagian misalkan agak waktunya agak cepat, masang ban atau roda. Nah, itu di akhir. Contohnya kayak gitu. Terus metode keseimbangan lintasan, maaf ya. Metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Berdasarkan metode lintasan komputerisasi yang sudah banyak diterapkan yaitu sebagai berikut. COMSOL, Computer Method of Sequencing Operation for Assembly Lines. Meskipun bukan metode komputer pertama yang dikembangkan, namun metode ini cukup dipertimbangkan untuk mengatasi persoalan keseimbangan lintasan dibandingkan dengan metode sebelumnya. Terus CALP, Computer Assembly Line
balancing. Kolb dapat digunakan pada lintasan tunggal maupun campuran. Alpaka ya, assembly line planning and control merupakan metode pertama kali dikembangkan oleh General Motor pada tahun 1967. Oke, lanjut. Nah, tes ini saya kasih hanya 2 soal. Kalian cukup menulis soalnya saja. Nanti saya siapin formnya di lembar modul. Jadi kalian absen dulu. Habis absen lihat modulnya. Di situ saya hanya menyiapkan formnya saja. Bukan menyiapkan isi tulisannya. Jadi soalnya dari sini. Ini soalnya nomor 1, kalian tulis ujian kompetensi bab 2. Nah, kalian langsung aja tulisnya nomor 1. Lambang-lambang terletak dengan arah vertikal pada peta perakitan menunjukkan. Nah, misalkan jawaban Anda D. Ya tulis D titik tidak ada perubahan proses dan perpindahan tempat. Misalkan kayak gitu. Jadi soal langsung jawaban tapi dikasih huruf jawabannya D, A atau B atau C, D atau E. Sama dengan nomor 2, seperti itu ya. Jadi silakan nanti Anda absen dulu setelah mendengarkan video ini. Setelah mendengarkan video ini, sekali lagi Anda cuma menulis soalnya dan jawabannya. Formnya sudah saya siapkan di modul. Jadi kalian hanya cukup absen, lihat modulnya, di situ sudah terlihat. Ada catatannya, capture-nya itu tugas, silakan dikerjakan, ditulis tangan, dipoto sesuai dengan bentuk formnya, setelah itu dikirim di aplikasi ini di sekolah.id. Oke, dijaga kesehatannya, tetap semangat. Ini pertemuan yang keempat ya, yang ketiga kemarin sudah, ini untuk pertemuan PKK yang keempat. Dari saya sekian, sekali lagi, mohon maaf, suaranya tidak maksimal, tapi saya harus memberikan dan kita harus tetap semangat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.